doktrin keselamatan yang merupakan pengajaran dasar, merupakan fondasi dari semua aktivitas, sikap hati, dan motivasi dasar di dalam hidup seseorang di dalam melakukan sesuatu. Karena tidak ada artinya bagi Tuhan semua perbuatan baik. Tidak ada kesalehan yang benar. Dan tidak ada upah yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang melakukan sesuatu bukan dilandasi oleh keyakinan bahwa dia sudah diselamatkan. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan ada dikatakan, untuk apa persembahanmu itu? Untuk apa puji-pujianmu itu? Aku jijik terhadap semuanya itu, kata Tuhan. Jadi coba ibu pikirkan sekarang dulu ya. Dari sejak lahir, ibu sudah dibawa ke gereja, dibaptis. Ikut sekolah minggu. Mungkin ikut, kalau di desa tidak ada remaja, tapi Naposo Bulung ada. Marguru Ende, Marguru Malua, lepas Sidi. Menikah di gereja. Menikah di gereja, melahirkan anak lagi. Ya, sampai kepada masa tua ini. Ibu menyumbang banyak ke gereja barangkali. Coba ibu tanya diri ibu. Apakah itu semua saya lakukan karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena aku beriman atau percaya kepada Dia? Saya harap Roh Kudus menolong ibu untuk bisa melihat semua perbuatan itu kembali. Dan di dalam nama Tuhan, saya sebagai hambanya mengatakan kalau ibu tidak melakukan itu karena ibu sudah meyakini bahwa ibu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sia-sialah semuanya yang ibu perbuat itu. Tidak ada itu di buku Tuhan. Ada kitab perbuatan yang baik. Ya, disuruh Tuhan oleh malaikatnya menulisi. Ya, jadi buku ibu itu masih kosong. Mungkin pendeta mengatakan ibu sangat saleh. Ya, saya sebelum umur 27 tahun, semua yang saya lakukan itu memimpin kur dan segala macam, itu nol besar. Karena saya baru umur 27 tahun, anak seorang forhanger sampai meninggalnya, baru umur 27 tahun terima Tuhan Yesus, percaya bahwa saya sudah diselamatkan. Ada buku saya tulis di sana sebenarnya, tapi selalu ditaruh di lemari oleh hamba-hamba Tuhan ini. Buku itu judulnya, Apakah Anda Sudah Diselamatkan? Kalau ibu belum punya itu, tolong ambillah. Kalau tidak ada uang, ibu bawa aja pulang. Daripada di dalam lemari itu. Tapi kalau ada uang, ibu kasih 30.000. Nanti setelah ibu baca, kasih sama suami, kasih sama anak-anak supaya dibaca. Karena mungkin ibu belum berhasil sampai sekarang mengajak suami untuk benar-benar ikut Tuhan Yesus. Mungkin kalau ibu letakkan itu di atas meja suami, Roh Kudus membuka hatinya untuk
membuka buku itu dan membaca-baca. Bisa saja hal itu membuat dia selamat. Kembali kita membuka ayat yang besar itu, Yohanes 3 ayat 16. Oke. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita ulangi dulu, saya mengulangi sepintas dulu apa yang kita bicarakan pada pertemuan pertama. Karena bisa saja ada di antara ibu yang tidak hadir pada waktu itu, atau hadir tapi kemudian lupa lagi. Ya kan, ragu lagi. Jadi supaya Roh Kudus meyakinkan kedua kalinya ini, kita akan ulangi sepintas. Oke. Ayat 16, karena begitu besar. 3 ya. Karena Oke, saya akan sebutkan, ucapkan ayat itu kembali sendiri, tapi tolong perhatikan. Masalah apa yang utama di dalam ayat itu yang dikatakan Tuhan, mengapa dikatakan begitu besar kasih Allah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah, jangan dikatakan sehingga ia mengaruniakan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, apa masalah utama yang dialami oleh manusia menurut ayat ini? Apa? Apa yang mengakibatkan Allah menyatakan kasih-Nya? Apa masalah manusia? Binasa. Soal kebinasaan. Siapa yang binasa? Manusia. Oke. Semua manusia, maka dikatakan telah mengaruniakan. Jadi manusia yang belum Tuhan mengaruniakan anaknya juga binasa. Jadi berarti mulai dari Adam. Jadi bukan soal kematian. Ya, jangan iblis merubah kata itu. Ini mengenai soal kebinasaan. Karena kalau soal kematian itu berarti kita habis dari dunia ini, mati. Si Tumbur kemarin di Jakarta, anaknya Ibu Tubing, merupakan anggota kita, salamnya untuk kita semua. Salam keluarga itu. Ya, sudah mati. Umur 77 tahun. Sudah menikmati. Tapi apakah Tumbur binasa? Jadi bukan soal kematian. Kalau kematian itu akan dialami oleh semua manusia. Yang akan lahir pun akan mati juga nanti. Karena mati itu artinya tidak memakai tubuh jasmani ini lagi dan bernafas menapaki hidup di dunia ini. Itu artinya mati. Tapi binasa, sampai di balik kematian hidup di dunia ini pun juga dia akan mengalami penderitaan itu. Jadi soal kebinasaan. Mengapa soal kebinasaan dan bukan mengenai soal kesalahan? Karena kadang-kadang kita macam gudang Tuhan kesalahanku, nita kan? Kenapa mengenai soal kebinasaan? Apakah Adam dan Hawa mengatakan banyak kali Tuhan dosa kami sudah melanggar? Ada? Tidak ada dikatakan Adam dan Hawa seperti itu. Mereka bersembunyi karena mereka mendengarkan
Suara langkah kaki Tuhan di taman itu datang mengunjungi mereka setelah mereka memakan buah itu. Masalah mereka ialah mereka lebih menaati setan daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah lebih dulu menyatakan hukumnya kepada mereka. Jadi kebinasaan itu ialah merupakan karya setan. Jadi bukan soal makan buah larangan itu hanya pemicu yang dipakai setan. Jadi diciptakannya keinginan untuk makan buah yang enak itu. Itu pemicu. Tapi mereka menaati suara setan. Itu sebabnya di dalam hatiku, di dalam hati ibu, kadang-kadang ada keinginan untuk ini. Tapi keinginan itu bisa dari setan datang. Ambil itu. Atau bisa karena sudah mendarah daging. Keinginan daging kesayangan itu di dalam diri kita. Enggak sadar lagi kita bahwa itu diciptakan setan menjadi darah daging. Ada orang tidak tahan melihat baju yang cantik. Ibu-ibu ya. Ada orang tidak mau dia disaingi oleh orang lain di dalam berpakaian. Jadi diusahakannya sedemikian rupa. Itu dari setan. Jadi lebih menaati setan daripada Tuhan. Dan itu upahnya adalah kebinasaan. Jadi ibu Victor Tobing adalah orang yang harus dibinasakan. Jalan keluar hanya satu. Karena begitu besar kasih Allah akan Victor Tobing. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya Victor Tobing tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kapan Victor Tobing mulai tidak binasa lagi? Setelah umur 27 tahun saya terima Tuhan Yesus di hotel di mana saya tinggal. Malam minggu saya katakan, saya ambil Alkitab saya ini katakan, karena biasa saya belum di dalam Tuhan, biasa saya baca Alkitab. Tapi malam minggu itu mau pergi lagi melayani ke sekarang ada hamba Tuhan dari Kudus datang khotbah di sana. Dan saya dengan beberapa orang mau nyanyi, 5 orang kami tubing-tubing yang suka nyanyi, mau nyanyi di sana. Tapi malam ini saya katakan, Yesus mulai dari sekarang aku tidak butuh kau. Tapi besok harinya Yesus menunjukkan dia bahwa dia maha kuasa. Bahwa saya butuh dia. Karena saya hampir mati dalam perjalanan. Tidak jadi nyanyi. Tidak jadi nyanyi kami nyanyi. Dibawa kami di klinik perkebunan sekarang. Sudah pernah saya saksikan itu. Dan justru kesanalah pendeta itu datang. Dan yang mengobati kami ialah dokter yang ikut kecelakaan. Di dalam mobil itu. Diobati, tapi pendeta itu datang. Tuhan, ada yang ingin kau katakan kepada Victor Tobing. Loh, kenapa Victor Tobing? Kok 5 orang kami di sini kok hanya nama saya disebutkan? Di situ saya sadar. Saya katakan, saya yang minta mobil hardtop Sprinter New ini dari Gubernur Telombanua waktu itu. Karena anaknya tertua kawan saya. Saya bertanggung jawab dengan kerusakan mobil ini. Tapi sampai kami di rumah dari kebun pulang ke Medan, saya sudah begini karena celana saya maaf sudah koyak-koyak dan ini sudah luka di belakang. Jadi terpaksa beginilah saya sambil jalan. Gubernur Telombanua karena sekaligus pendeta baru habis khotbah dia di rumahnya itu. Oh, saya sudah dengar terjadi kecelakaan. Ya, sudahlah, mobil bisa diganti. Tapi saya sehat semua kan, pulang istirahatlah katanya. Gak jadi saya bayar apa-apa. Itu hebatnya Tuhan.
Karena begitu besar kasih Allah akan Victor Tobing. Jadi mulai dari umur 27 tahun itu saya berjalan di dalam kekekalan. Saya sudah memiliki kekekalan. Sudah? Sudah? Belum atau sudah? Oke, nah berarti ibu-ibu termasuk yang mendengarkan firman Tuhan minggu yang lalu belum sungguh-sungguh semua meyakini. Oke, sekarang ibu sebutkan ayat itu. Tapi jangan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jangan. Karena begitu besar kasih Allah akan Victor Tobing. Sebutkan nama ibu dan marga ibu. Karena bisa saja nama ibu sama dengan nama yang lain. Ya, tapi oke. Supaya barang siapa yang percaya, barang siapanya ditukar. Supaya Victor Tobing yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Namanya masing-masing sebutkan dengan kuat dan yakin. Tiga ya. Karena ibu yakin dengan baik menyebutkan nama ibu. Kok masih ada ragu, agak gurgar waktu menyebutkan nama itu. Oke, sekali lagi. Sebutkan dengan yakin nama itu. Tiga ya. Oke, supaya Victor Tobing yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kapan ketidakbinasaan itu dimiliki oleh seseorang? Setelah dia percaya. Apa artinya percaya? Percaya itu artinya tidak meragukan. Oke? Tidak ada sedikit pun keraguan. Ibu coba membuka Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Oke, mari kita baca. Sudah? Markus 11 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama. 3 ya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, bukan akan menerimanya. Sering kita diragukan oleh si iblis oleh karena kita tidak punya sikap yang benar di dalam berdoa kepada Tuhan. Waktu kita minta sesuatu kepada Tuhan, seperti saya misalnya dengan penyakit ini, bisa diragukan oleh si iblis mengatakan, ya mana kau sembuh, kau sembuh. Padahal saya minta kepada Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau berkuasa, saya sudah sembuh. Padahal belum sembuh. Jadi percaya itu artinya sesuatu yang kita minta kepadanya karena kita tidak mempunyai keraguan apapun terhadap dia. Sudah seperti di tangan kita, sudah kita terima. Padahal belum di tangan kita. Memang Tuhan bisa mengatakan, tunggu anakku ya. Tapi bukan dia mengatakan, enggak. Bukan karena dia tidak mampu memberikan, tapi dikatakan tunggu. Karena apa? Dia lebih tahu hati kita, keberadaan kita. Tuhan bukan berpikir mengenai soal kemampuannya bisa memberikan yang kita minta itu. Bukan. Jadi jangan dikatakan, maunya kau Tuhan memberikan yang aku minta itu. Bukan itu. Bukan soal Tuhan tidak mau, anaknya yang tunggal aja sudah diberikan. Tapi Tuhan tahu siapa kita yang meminta ini. Lalu dikatakan, tunggu. Karena Tuhan tahu masih ada keraguan. Enggak benar-benar kita percaya. Padahal sama seperti anak kecil, dia minta kepada kita, Ma, saya harus bayar uang sekolah nanti. Oh iya, saya akan bayar. Kita bilang, padahal belum kita berikan. Mungkin saya besok akan kita berikan. Tapi anak itu sudah begitu yakin bahwa kita akan memberikan itu. Karena apa? Karena anak itu
mengetahui kemampuan orang tuanya, kesanggupan orang tuanya. Jadi yakin itu bersumber daripada kemampuan Tuhan yang Maha Kuasa memberikan apa yang kita berikan, bukan kepada kesungguhan kita semata-mata meminta. Makanya ada kala kita hanya meminta satu kali, sudah yakin kali kita Tuhan akan berikan itu. Entah kapan terserah sama Dia. Ya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi pertanyaan sekarang, ibu percaya sudah? Percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau percaya kepada Tuhan Yesus yang mana? Iya, jangan terus yang mati, karena sebelum datang ke dunia ini dia sudah ada dia. Dia adalah yang Alfa dan yang Omega. Harus jelas Yesus kita itu, yang kita percayai itu siapa? Dia adalah Allah sejati. Sudah ada sebelum ada yang ada. Dia bersama dengan Bapa dan Roh Kudus di sorga. Itu Yesus kita itu. Tapi karena manusia telah memberontak kepada Allah dan manusia berada di dalam kebinasaan, karena Allah itu kasih adanya, tidak mau dia manusia yang dicipta segambar dengan dia itu mengalami kebinasaan. Lalu lalu dirancang bahwa firman itu, oknum kedua dari Allah Tritunggal itu, firman itu menjadi manusia. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tanpa firman itu tidak ada satupun yang ada yang menjadi ada. Jadi firman itu menjadi manusia. Tapi sebelum Dia menjadi manusia, ya sudah dikatakan oleh Allah kepada nabi-nabinya bahwa firman itu akan menjadi manusia. Itu sebabnya apa di sini saya katakan itu tempoh hari. Saya katakan begini. Alkitab kita ini ditulis dalam jenjang waktu 1500 tahun oleh 40 orang penulis yang tidak memiliki masa hidup yang sama. Karena Musa tidak sama-sama hidup dengan Daniel, kemudian dengan Maleaki yang terakhir dalam perjanjian lama. Tapi kok Alkitab ini berbicara mengenai hal yang sama. Mengenai topik yang sama, itu kasih Allah yang akan menyelamatkan manusia. Dijanjikannya bahwa oknum kedua dari Allah Tritunggal itu akan datang ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia. Dan dia harus manusia, karena yang berdosa ialah manusia. Jadi kalau manusia yang berdosa, yang menggantikan harus manusia. Itu sebabnya kalau orang bertanya, mengapa Yesus itu menjadi manusia? Karena yang berdosa ialah manusia. Jadi yang harus menggantikan manusia berdosa ialah manusia yang tidak berdosa. Tapi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan itulah sebabnya dia menjadi manusia. Tidak berdosa. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak berhenti sebagai Allah. Harus jelas itu pengertian kita. Waktu dia manusia, dia tetap Allah itu. Tidak dikatakan sebelum dia manusia, ya dia Allah. Lalu di sini manusia dia. Setelah naik ke surga baru kembali menjadi Allah. Tidak pernah kealahan daripada Allah itu berhenti atau terambil dari dia di dalam sepanjang masa, karena dia adalah Alfa, yang awal dan yang akhir. Ya. Jadi dia manusia. Dan dia sebagai manusia memikul dosa. Telah mengaruniakan. Jadi dalam penelitian Alkitab ada 63.770
uh, 63.770 reference, rujukan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya kalau kita buka kitab Kejadian mengenai dosa, kita buka kitab Wahyu, di sana ada referensinya. Kalau dosa berbicara mengenai kematian, tapi di sana dikatakan dosa di dalam Wahyu akan diselesaikan dan orang berdosa akan diselamatkan. Jadi tidak ada hal yang berbeda dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Walaupun 400 tahun setelah Maleakhi tidak ada nabi, baru kemudian Yohanes Pembaptis datang. Itu pun hanya 6 bulan lebih tua dari Tuhan Yesus. Hanya umur 30 tahun Yesus baru dibaptis, karena baru 30 tahun Yohanes Pembaptis mulai membaptis. Bayangkan 400 tahun, tapi manusia yang percaya kepada janji Allah sebelum Yesus menjadi manusia 400 tahun setelah Nabi Maleakhi yang terakhir, selamat enggak? Selamat enggak dari kebinasaan? Selamat. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Yesus yang dijanjikan akan menjadi manusia. Manusia di dalam zaman Tuhan Yesus percaya bahwa mereka tidak binasa. Tidak binasa. Semua mereka yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Tapi setelah Yesus naik ke surga tidak di dunia ini lagi, kita semuanya yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi baik orang di dalam Perjanjian Lama yang percaya kepada janji akan kedatangan Tuhan Yesus tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Dan mereka yang hidup pada zaman Tuhan Yesus tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Ya kan? Dan kita yang hidup setelah Yesus naik ke sorga juga tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal, karena semua kita merupakan objek dari pribadi Tuhan Yesus. Karena dosa yang dipikul oleh Yesus ialah dosa dari mereka manusia yang hidup sebelum, mulai dari Adam dan yang hidup pada zaman Tuhan Yesus, dan dosa kita semua sampai kepada dosa dari cicit kita yang masih akan lahir lagi. Tidak tahu kita kapan itu. Ya. Selama mereka percaya itu artinya tidak meragukan, berarti menerima. Itu sebabnya orang yang percaya itu menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Jadi Yesus sudah ada dalam hidup kita. Jadi salah kita, Tuhan, seakan-akan kita panggil, Tuhan, datanglah Kau, selamatkan aku dalam perjalanan ini. Kami baru pulang dari Penang. Di pesawat, saya berdoa dengan istri dan anak saya. Baru masuk ke pesawat, saya kata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ada di sini sekarang, bahkan di dalam kami. Kau berkuasa atas udara. Sampai di Penang, terima kasih Yesus. Ke rumah sakit, Yesus. Di mana Yesus? Di sini. Karena Yesus dari sini bisa binasa kita. Tidak bisa binasa kita. Itu sebabnya kita, orang yang sudah percaya, mulai dari saat kita percaya terima Tuhan Yesus, karena Yesus sudah ada di sini, dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14 itu, Roh Kudus juga sudah ada di sini. Ya. Dan dosa kita sudah diampuni kan? Sudah diampuni. Jadi jangan mau ditipu oleh setan. Diingatkan oleh setan, kau ingat dosamu tempoh hari, kau tipu si anu, enggak jadi kau bayar utangnya itu. Diselesaikan Yesus. Sudah diselesaikan Yesus. Sudah diselesaikan Yesus. Karena apa? Karena aku beriman. Semuanya sudah dipikul oleh Yesus. Jadi kita semua yang percaya tidak perlu takut mati. Nggak ada lagi mati. Tapi kekekalan kok ada mati. Padahal seringkali kita lebih takut dengan perpisahan antara tubuh ini dengan roh kita ini. Padahal kita kan tidak mati lagi. Memang berpisahlah, ini akan jadi abu ini kan. Apakah dimakan ikan,
laut, kita mati di laut, dijatuhkan dari kapal itu kan, apakah kita dikremasi atau apa segala macam. Pokoknya ini tidak bisa masuk surga karena ini sudah pernah berdosa. Makanya Tuhan nanti akan memberikan kepada kita tubuh yang baru, namanya tubuh surgawi itu. Jadi secara jasmani ya kita menyongsong Yesus, tapi bukan jasmani ini lagi. Makanya selalu saya katakan kan, jangan nyanyikan itu nyanyian gereja kita itu. He do muse pamatakon sian tanomanon. Kok dari tanoman ini lagi hehe? Aku sudah di pangkuan Abraham. Pada detik saya menghembuskan nafas, saya sudah di pangkuan Abraham. Yang ditangisi orang ini hanya yang akan jadi abu ini. Makanya kadang-kadang walaupun memang kita perlu menghormati orang, mengapa kita tidak lebih menghormati orang lagi mereka hidup daripada sudah mati kita taruh bunga besar-besar dan ini segala macam. Kerbau berapa dipotong atau babi berapa dipotong. Waktu hidup. Oke, jadi itu semua akan bisa dirombak oleh iman karena aku sekarang anak Tuhan, Yesus ada di sini, Roh Kudus ada di sini. Saya berjalan dalam kekekalan sebagai siapa? Sebagai Victor, anak Tuhan Yesus. Sudah selamat? Sudah. Sudah diampuni? Sudah. Tadi kita baca dari Mazmur 23. Mazmur 103 mengatakan, aku tidak mengingat-ingat lagi. Seumur saya mungkin inungku di sana ya kan. Itu saya tidak tahu itu oposisi si Samuel. Dulu saya SD karena tidak ada gedung sekolah, di halaman gerejanya kami sekolah. Di bawah terik matahari, duduk di batu-batu. Di batu-batu begini. Tidak ada kertas. Yang ada batu tulis sama geret. Geret itu pun karena harus dibeli, kadang-kadang kami ambillah arung dari pinggir sungai supaya karena sudah segini panjangnya geret itu nggak bisa lagi begini kan, harus dicambung itu dengan arung begini supaya agak panjang bisa menulis begini. Tapi kita harus bawa di botol kecil air sama ditutup kain supaya kalau kita menulis di batu tulis ini salah, kita hapus dengan air itu jadi nggak kelihatan lagi, ya kan? Bukan seperti kita menulis di kertas sekarang ada penghapus kan? Kita hapus masih ada bekasnya. Tuhan mengampuni kita sama seperti kita dulu menghapus geret itu tidak kelihatan lagi bekasnya. Jadi kalau Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita yang lama itu, semua kejelekan kita itu sudah tidak diingat oleh Tuhan. Kenapa tidak diingat oleh Tuhan? Karena sudah dipikul anaknya. Sudah dikubur bersama dengan anaknya waktu Yesus dikubur. Sejauh timur dari barat, utara dari selatan. Dikatakan aku menjauhkan segala dosamu dan aku tidak mengingat-ingat lagi. Jadi unang Allah hamu di pauto setan. Ayo media, saya udah matan na dulu, ibu tokong na mabel bukan? Na naberon sinabela hero takak tau kabi sugur hako song molohingot diingot anggo Yesus. Kalau Bapak tidak ingat sama sekali. Itulah Yesusmu itu. Itulah Tuhanmu yang engkau katakan engkau percayai. Selamat enggak? Selamat. Tapi sebagai anak Tuhan berjalan dalam keselamatan, kadangkala kita melakukan kesalahan juga ya kan? Sama seperti anak yang sudah kita lahirkan itu. Melakukan kesalahan dia. Keluar kau dari rumah ini. Enggak anakku kau. Gitu. Enggak. Kita didik mereka. Itu sebabnya kita perlu ini pendidikan supaya di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, kita jangan terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Walaupun kita sudah di dalam posisi sebagai anak. Sudah sebagai anak kita. Sebagai anak beroleh hidup kekal. Iya, tetapi nanti kan ada kitab perbuatan baik dan yang tidak baik dari anak-anak Tuhan. Kan dibuka itu. Victor Tobing tanggal sekian kau bohong kau ya kepada istrimu ya. Kau bilang gak ada duitmu padahal masih ada duitmu 50.000 di kantong. Kau
Ditulis. Ditulis, kecuali kalau saya mengatakan, Tuhan ampuni saya bohong sama istri saya tadi. Diampuni. Tapi dosa yang saya tidak minta pengampunan kepada Tuhan, ditulis di sana. Dan itulah yang menjadi landasan bagi Tuhan mengatakan, di sini kan dikasih piala kita kan, permata di pialamu ini sekian banyak ya, itu perbuatan baik itu. Kalau tidak ada perbuatan baik, pakai piala tapi kosong, nggak ada permata. Dan semua piala kita itu di dalam kebaikan Tuhan, Dia membayar segala perbuatan baik kita. Kemudian kita bukakan semua piala itu, kita taruh di kaki Tuhan Yesus, mengatakan, aku Tuhan tidak layak menerima ini. Engkau yang layak dipuja dan dipuji, karena kalau aku bisa berbuat baik, itu adalah karena Engkau yang tinggal di dalam aku. Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam aku selalu mengajar aku, menegur aku dikala aku berencana mau melakukan kesalahan, ditegur saya, lalu enggak jadi saya melakukan kesalahan. Itu sebabnya orang memiliki Roh Kudus loh. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang diam di dalam kamu. Orang yang sudah menjadi anak Tuhan sangat makin sensitif dia dengan suara Roh Kudus. Sebelum dia mengerjakan sesuatu, ibu nanti kalau pergi belanja misalnya tidak berencana membeli baju lewat Iskandar Muda, sales besar-besaran 150% katanya, 150%. Gak berencana, hanya karena lewat di sini, masuk ke sana dibeli 20 lembar baju. Apa? Salah dia, salahnya apa? Tidak didengarkannya suara Roh Kudus itu berbicara kepada dia. Enggak berbicara Roh Kudus, berbicara, tapi karena keinginannya lebih besar daripada mendengarkan suara Roh Kudus itu, dibelinya juga 25 lembar. Nah itu. Tapi Tuhan tidak mengatakan, salah kau. Keluar, enggak anakku kau. Enggak. Kalau sudah benar-benar sudah anak Tuhan dimetrikan dengan Roh Kudus, metri dicabut enggak? Kan enggak kan? Kekal. Maka dikatakan telah mengaruniakan, bukan akan mengaruniakan. Ia telah mengaruniakan. Oke, sekarang jangan ada di antara ibu-ibu lagi yang ragu apakah anak Tuhan, kecuali kalau ibu memang benar-benar bukan percaya kepada Yesus dan tidak benar-benar minta pengampunan. Karena kalau kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1:9, Allah itu setia dan adil. Apa setia? Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan pertama kali telah mengatakan pada Kejadian 3:15 ya, dikatakan bahwa anak perempuan itu akan menghancurkan kepalamu katanya kepada ular itu. Itu berbicara tentang kemenangan Tuhan Yesus terhadap setan. Ya, kau memang akan memagut tumitnya. Itu makanya Yesus mati 3 hari. Tapi sudah dikubur semua dosa kita. Saya kalau ingat Cina-Cina yang saya tipu dulu waktu saya kerja di kantor pajak, dihapus Tuhan. Dihapuslah. Ngapain saya ingat-ingat itu lagi? Kalau ku ingat itu terseok-seok saya, itu sebabnya kalau orang sudah di dalam Tuhan, terima Tuhan Yesus, dia merasa jijik. Perhatikan Ibu, dia merasa jijik mengingat dosanya yang lama itu. Mengingat hidupnya yang lama sebelum dia terima Tuhan Yesus. Dan karena merasa jijik dia, gak mau dia. Dulu saya kan sudah sering saya katakan, saya suka nyanyi. Ya. Tapi satu pun lagu itu sekarang
hampir tidak saya ingat lagi apakah Pat Boone, Elvis Presley, Tommy Sense, dan yang lain-lain itu pada angkatan saya. Oh Sugar Moon misalnya, gak ingat lagi saya itu, dan saya tidak mengalami ketertarikan sedikit pun dengan lagu itu. Tapi waktu kita nyanyikan lagu yang kedua tadi, Beyond the sunset, oh blissful morning. Saya nyanyi bahasa Inggris karena terjemahan itu tadi yang kita nyanyikan itu. Indah sekali tuh lagu itu. Dan kalau nyanyikan itu, oh na 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 na, beyond the sunset, eternal joy. Di luar matahari tenggelam di sana, sukacita yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau itu, wah bisa. Tapi Sugar Moon, mengingat aja nggak suka. Jadi kita harus sampai ke sana. Dan itu akan sampai ke sana kalau kita semakin terus-menerus sensitif kepada Roh Kudus. Dan sebagai bukti bahwa kita sudah memiliki hidup baru, kesensitifan itu membuat kita senang, merasa damai datang kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang iblis datang, dak pula mertanya kunoeng, anope, dundur-dundurkan waktu itu. Dan kita mau diundur-undurkan, harusnya kan kita lawan. Enggak, aku sekarang jam 2 aku. Doa. Karena apa? Sudah lebih senang kita berbicara kepada Bapak kita itu daripada mendengarkan suara dari si musuh itu yang selalu membujuk-bujuk kita. Unak pula lah tu Marian Waing. Minggu depan lah. Kan kau mengenai keselamatan yang pertama kau tidak ikut. Tahu saya kau ikut sekarang. Bisa dia enggak ikut. Jadi bukti orang yang sudah diselamatkan selalu rindu ngomong dengan orang yang telah berbuat baik itu kepada kita. Rindu ngomong kepada Tuhan, berdoa. Dan rindu mendengarkan suara sahabat kita itu. Ya, itu tanda yang kedua. Maka kita ada gereja. Gereja itu bukan mau karena kur kami nanti ya jadi ke gereja. Jangan gitu. Anak di suku Padita yang ngatulu hal orang dak tu gereja, lalu matu gereja man. Kalau gitu-gitu, aku mau mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan berbicara juga kepada kita lewat hamba-hambanya, ya kan? Lalu itu yang kedua kan, kita senang berbicara dengan Dia. Kita senang mendengarkan Dia berbicara. Yang ketiga, kita senang bertemu dengan saudara kita anak-anak Tuhan. Itu sebabnya ada orang baru bertobat dia. Ada beres saya di Jakarta begitu. Dibuatnya daftar hari Minggu itu. Di sini si anu khotbah, sini si anu. Habis. Tapi lama-lama tidak begitu lagi. Ke gerejanya lah dia ya kan. Tapi ada orang kayak gitu. Ya. Rindu berbicara karena di sini kita saling mendoakan, saling bergaul, saling menguatkan, saling menegur. Minggu yang lalu tadi saya bilang sama men saya ini, kakak mau mana? Aku nggak hubungi dia kok katanya. Kok minggu yang lalu dia datang, kau nggak datang, kau datang, dia nggak datang, padahal datang tadi. Kalau dua-dua datang men saya ini. Itulah misalnya ya kan. Jadi rindu bertemu dengan anak-anak Tuhan sesama anak Tuhan. Bergaul. Nah, yang ketiga, yang keempat, selalu ada sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di mana? Adalah sukacita di hatiku. Karena apa?
Ya itulah ada sukacita. Tadi saya ditanya, "Ai biadona tu penangnya mang." Terima kasih ibu-ibu ya untuk doanya. Saya bilang, ya saya senanglah karena kepenang itu makin jelas apa penyakit saya. Di sini kan meraba-raba saya dengan dokter yang di sini. Di sana jelas, tapi makin banyak saya tahu sakit saya. Tapi puji Tuhan lah, kan sukacita kan? Tuhan tahu kok itu. Makin banyak saya tahu. Jadi, tetapi adalah sukacita di hati. Kenapa? Kadang mati behita. Itu yang harus jelas. Kita kan tidak akan mati lagi. Tidak akan binasa lagi, sorry. Mati berpisah iya. Jadi memang harus diobati lah. Kenapa kita harus berobat? Pertama, ini ciptaan Tuhan. Jangan kita biarkan ciptaan Tuhan ini menderita. Harus diselesaikan ini. Disehatkan ini. Sedangkan tanaman kita pupuk, karena tanaman itu ciptaan Tuhan. Ya kan? Apalagi lah ini, diobati. Itu yang pertama, karena ini ciptaan Tuhan supaya tetap ini sehat, berobat. Tapi kalau tidak sembuh-sembuh, sukacita. Lalu yang kedua, mengapa berobat? Supaya kita diberikan Tuhan kesempatan lebih panjang menyelesaikan tugas-tugas kita yang diberikan Tuhan yang belum selesai kita kerjakan. Sudahlah Tuhan, saya mau 95 tahun ya, jadi 13 tahun lagi, berikanlah 13 tahun lagi sama saya supaya saya bisa menyelesaikan. Ya gitu dong. Bisa mintalah. Apa saja yang kamu, tadi kan Markus 11 ayat 24 itu, mintalah. Tapi bukan karena takut mati. Disalibkan itu ya. Disalibkan itu rasa takut mati itu. Iya. Jadi anak Tuhan datang pergumulan datang dan ramah gudang. Padahal terus-terusan mendengarkan firman Tuhan. Oke. Jadi bukti orang sudah diselamatkan itu selalu sukacita. Dan yang kelima yang saya sebutkan, tidak takut mati. Jadi saya terkejut dibilang istri saya kemarin dulu begini, "Pak, kalau Bapak mati nanti ya, saya akan bilang supaya semua yang kenal Bapak yang datang itu semua baju putih, sukacita." Kok terpikir pakai baju putih katanya ya, pergi kepada Tuhan kan? Ya kenapa tidak? Atau soalnya banyak kutuhobaniku. Nanti kalau kau lebih dulu meninggal, saya akan umumkan anak-anak semua dan semua handai tolan yang datang semua baju putih. Jadi tolong belikan kalian baju putih ya. Mana tahu, tapi saya umur 95 tahun kok. Masih ada 13 tahun lagi. Iya, jadi itulah ibu-ibu. Bukti bahwa kita sudah selamat. Yang terakhir, senang kita bercerita-cerita tentang kebaikan dari Tuhan kita itu. Bersaksi. Jadi tolong kasih buku itu nanti, ya. Tidak usah ditulis nama ibu bahwa ibu sudah mengambil satu buku yang ibu belum punya. Ambil aja dari situ. Minta nanti dari sinor dari kantor sana. Ya, kalau ada uang ibu minggu depan, 2 bulan lagi, terserah aja. Ya, karena sudah keluar uang cetaknya. Oke, jadi ada pertanyaan ibu-ibu. Jadi selesailah doktrin tentang keyakinan akan keselamatan. Jangan ada lagi anggota Ibu Maria yang belum yakin bahwa dia sudah memiliki keselamatan dan dia tidak akan binasa lagi karena dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita yang percaya kepadanya. Percaya artinya tidak meragukan dia lagi. Bahwa dia adalah Allah, anak tunggal Bapa
yang datang ke dunia ini menjadi manusia, tapi waktu dia menjadi manusia dia tetap Allah, dan setelah dia naik ke sorga, kemudian dia kembali kepada tahtanya yang semula di sebelah kanan Allah Bapa. Ada pertanyaan lagi? Ya.